Adu kuat pengaruh figur di Pilgub Jawa Tengah sangat kental terasa, mulai dari Jokowi hingga Megawati turun gunung untuk bisa memenangkan jagoannya di Pilgub Jawa Tengah. Lantas, seberapa besar pengaruh tokoh-tokoh itu dalam mengerek elektabilitas pasangan calon? Pertarungan di pemilihan Gubernur Jawa Tengah semakin sengit. Adu kuat dukungan figur juga terus dilakukan masing-masing kubu demi bisa menaikkan elektabilitasnya. Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDI Perjuangan disokong oleh figur sang ketua umum Megawati Soekarno Putri. Rencananya Mega akan turun gunung demi bisa memenangkan jagoannya di kandang banteng. Di kubu lawan, Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut turun gunung demi bisa memenangkan pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Tak hanya Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga dalam beberapa kesempatan kerap bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung partainya. Cara elektabilitas pasangan Ahmad Lutfi dengan Taci Yassin masih unggul dibandingkan lawannya Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Lalu seberapa penting wilayah Jawa Tengah ini bagi politik daerah juga nasional? Dan seberapa efektifkah tokoh-tokoh nasional ini bisa mengerek elektabilitas masing-masing pasangan calon? Tim Liputan di TV. Dan untuk membahas terkait dengan seberapa besar pengaruh dari para tokoh atau politisi dalam Pilgub Jawa Tengah, kita sudah bergabung secara virtual dengan pengamat politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Selamat sore, Pak Wahid. Sore, Mbak Seza. Baik, Pak Wahid, langsung saja. Kita lihat masing-masing kubu ini saling menggayat dukungan dari figur dan juga tokoh. Lantas seberapa besar sebenarnya pengaruh dari figur ataupun tokoh ini, endorsement mereka kepada elektabilitas di Pilgub Jawa Tengah? Ya, sangat besar, Mbak. Sangat besar pengaruhnya ya. Satu, kalau kita berbicara tentang Bu Megawati, tentu PDI Perjuangan sebagai partai pemenang bahkan hat-trick di Pilgub Jawa Tengah. Maka kemudian peran Bu Mega itu tidak hanya mengkonsolidasi struktur yang kuat dan kader yang militan, tetapi juga bagaimana menarik basis-basis pemilih tradisional PDI Perjuangan yang hari ini peta wilayah elektabilitas sudah semakin nampak begitu. Di wilayah Semarang, di wilayah Kedung Sepur, kemudian Solo Raya, di sana kemudian peran-peran Bu Mega akan sangat kuat. Demikian juga dengan figur Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Karena bagaimanapun karakteristik pemilih Jawa Tengah ini relatif unik. Faktor figur, faktor ketokohan, kemudian ikatan patron klien, termasuk kemudian juga figur-figur ulama, itu masih sangat determinan. Baik, kemudian apakah akan meningkatkan elektabilitas sangat signifikankah kehadiran para tokoh-tokoh ini menurut Anda? Ya, saya kira itu satu konsekuensi yang memang saat ini juga masih terjadi di Jawa Tengah ya Mbak. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Pak Andika dan Pak Hendi ini kan satu berangkat dari partai yang memang secara basis tradisional itu Jawa Tengah sebagai basis pemilih tradisional PDI Perjuangan terbesar ya. Dan kemudian posisi Jawa Tengah tentu punya presiden sendiri di PDI Perjuangan. Maka kemudian all out betul saya kira ini PDI Perjuangan. Di sanalah kemudian tidak hanya Bu Mega, saya kira semua struktur jaringan termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, PDI Perjuangan akan bergerak memenangkan paslon 01 gitu. Nah, ini faktor tokoh internal. Sama juga kemudian ini kan pertarungan dua epicentrum kekuasaan ya. Satu PDI Perjuangan Bu Megawati, yang kedua epicentrum Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Inilah kemudian kenapa akhir-akhir ini maka mengemuka bagaimana peran kedua epicentrum itu untuk langsung terjun ke grassroots. Baik, biasanya kita tahu epicentrum pilkada itu berada di Jakarta. Bahkan tapi belakangan ini dikatakan pilkada rasa pilpres itu justru terjadi di Jawa Tengah. Pertanyaan saya, seberapa penting sebenarnya Jawa Tengah dalam pilkada tahun ini hingga tokoh-tokoh tersebut turun gunung? Singkat saja mungkin Mas Wahid. Ya, satu, Jawa Tengah sebagai barometer politik nasional, Pak. Tidak hanya bicara 2024, tapi juga ini sangat akan menentukan 2029. Yang kedua, Jawa Tengah punya
banyak proyek strategis nasional, ada Kendal, ada Batang. Di sanalah kemudian peran Jawa Tengah menjadi penting. Siapapun nanti yang terpilih, maka kemudian idealnya ini bisa cepat terakselerasi. Yang ketiga tentu tadi, ini kan big match ya Mbak, big match bahkan mungkin rematch ya antara PDI Perjuangan, Bu Mega dengan Pak Jokowi di saksi yang sama-sama kebetulan ini sampai sekarang memang kompetisi ini masih sangat kelihatan begitu di permukaan. Nah, inilah kemudian kenapa Jawa Tengah menjadi menarik hari ini dibandingkan dengan Jawa Timur, mungkin dengan Jawa Barat yang petanya bisa dikatakan sudah selesai di Jawa Timur. Jawa Tengah ini masih semuanya serba mungkin. Baik, kita akan terus saksikan dan nantikan bagaimana dinamika di Pilgub Jawa Tengah. Terima kasih Wahid Abdul Rahman telah bergabung bersama